Menggemparkan, seorang profesor asal France masuk Islam. Perkembangan Islam di seluruh dunia kini menjadi salah satu topik yang penting. Bagaimana tidak, Islam kerap kali dikaitkan dengan ISIS, teroris, dan kekerasan. Di sebagian Eropa besar seperti Jerman, Prancis, Rusia, dan Inggris, Islam bahkan telah menjadi agama terbesar kedua, dan keberadaannya mulai banyak diperlihatkan publik maupun pemerintah setempat. Mereka yang masuk Islam mulai dari ilmuwan, profesor, artis, pendeta, biarawati, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebut satu persatu. Mereka yakin dengan keputusan mereka, meskipun harta dan kekayaannya dilucuti gereja, mereka mantap dengan pilihan mereka untuk masuk Islam. Seperti halnya seorang profesor asal Prancis, mengejutkan publik atas keputusannya untuk masuk Islam. Bagaimana tidak, di usianya yang sudah tua renta, daya ingatannya mulai berkurang, mengumumkan bahwa dirinya sudah masuk Islam. Kejadian ini pernah juga dirasakan seorang perawat yang memutuskan untuk masuk Islam. Kisahnya ketika dia merawat pasiennya yang tua renta, mengidap penyakit lupa ingatan. Lupa siapa dirinya, dan lupa dengan keluarganya. Dia adalah seorang pria Inggris yang berusia 80-an, masuk Islam. Seorang perawat yang merawatnya sangat terkejut apa yang dilakukannya. Seorang yang lupa ingatan, lupa segalanya tapi tidak lupa dengan bacaan salatnya. Nah, hal inilah yang membuatnya tertarik untuk belajar Islam, dan pada akhirnya dia sendiri masuk Islam. Tanpa ragu-ragu lagi, seorang profesor yang disaksikan banyak orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pelaksanaan berjalan dengan baik dan begitu hikmat. Hari ini merupakan sebagai bukti nyata bahwa agama Islam bukanlah agama yang diisukan sebagai agama ISIS, kekerasan, bahkan teroris. Karena bagi seorang profesor, momen ini merupakan hari terindah, hari yang mana menentukan masa depan di akhirat nanti. Pilihannya untuk masuk Islam atas dasar kemauannya sendiri, bukan dengan paksaan suatu apapun atau dalam keadaan tidak sadar. Kebenaran Islam dapat dilihat dari fakta-fakta ilmiah dalam Al-Quran, mulai dari kejadian manusia dan alam semesta. Sebelum ilmuwan menjelaskan proses kejadian manusia dan alam semesta, Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun yang lalu telah menjelaskan terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat dari surat At-Tariq ayat 5-6. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa yang diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar yang keluar dari tulang punggung atau sulbi dan tulang dada. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya atau hidup setelah mati. Testis dan indung telur di dalam janin pada tempat ginjal atau sudut pertemuan antara tulang belakang dan tulang dada, kemudian turun bersama semua ototnya ke bagian bawah perut. Para ilmuwan pada saat itu menggunakan mikroskop sebagai media mereka untuk meneliti proses kejadian manusia di dalam lahir. Kemudian mereka menyimpulkan hasil penelitian mereka dan menjadikan suatu ilmu pengetahuan. Ternyata benar, air yang terpancar atau al-mal ad-dafiq, baik pada laki-laki maupun perempuan, keluar dalam keadaan murni atas bantuan otot-otot kelenjar yang terdapat di dalam indung telur atau ovarium atau testis, dan kemudian turun dari antara sulbi atau tulang belakang dan tulang dada yang merupakan tempat organ ginjal, secara bertahap di sepanjang masa kehamilan sampai akhirnya testis atau bagi laki-laki, pen atau indung telur bagi perempuan, pen menetap di tempatnya yang baru pada bagian bawah perut. Menggemparkan, seorang profesor asal France masuk Islam. Perkembangan Islam di seluruh dunia kini menjadi salah satu topik yang penting. Bagaimana tidak, Islam kerap kali dikaitkan dengan ISIS, teroris, dan kekerasan. Di sebagian Eropa besar seperti Jerman, Prancis, Rusia, dan Inggris, Islam bahkan telah menjadi agama terbesar kedua, dan keberadaannya mulai banyak diperlihatkan publik maupun pemerintah setempat. Mereka yang masuk Islam mulai dari ilmuwan, profesor, artis, pendeta, biarawati, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebut satu persatu. Mereka yakin dengan keputusan mereka, meskipun harta dan kekayaannya dilucuti gereja, mereka mantap dengan pilihan mereka untuk masuk Islam. Seperti halnya seorang profesor asal Prancis,
mengejutkan publik atas keputusannya untuk masuk Islam. Bagaimana tidak, di usianya yang sudah tua renta, daya ingatannya mulai berkurang, mengumumkan bahwa dirinya sudah masuk Islam. Kejadian ini pernah juga dirasakan seorang perawat yang memutuskan untuk masuk Islam. Kisahnya ketika dia merawat pasiennya yang tua renta, mengidap penyakit lupa ingatan. Lupa siapa dirinya, dan lupa dengan keluarganya. Dia adalah seorang pria Inggris yang berusia 80-an, masuk Islam. Seorang perawat yang merawatnya sangat terkejut apa yang dilakukannya. Seorang yang lupa ingatan, lupa segalanya, tapi tidak lupa dengan bacaan salatnya. Nah, hal inilah yang membuatnya tertarik untuk belajar Islam, dan pada akhirnya dia sendiri masuk Islam. Tanpa ragu-ragu lagi, seorang profesor yang disaksikan banyak orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pelaksanaan berjalan dengan baik dan begitu hikmat. Hari ini merupakan sebagai bukti nyata bahwa agama Islam bukanlah agama yang diisukan sebagai agama ISIS, kekerasan, bahkan teroris. Karena bagi seorang profesor, momen ini merupakan hari terindah, hari yang mana menentukan masa depan di akhirat nanti. Pilihannya untuk masuk Islam atas dasar kemauannya sendiri, bukan dengan paksaan suatu apapun atau dalam keadaan tidak sadar. Kebenaran Islam dapat dilihat dari fakta-fakta ilmiah dalam Al-Quran, mulai dari kejadian manusia dan alam semesta. Sebelum ilmuwan menjelaskan proses kejadian manusia dan alam semesta, Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun yang lalu telah menjelaskan terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat dari surat At-Tariq ayat 5-6. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa yang diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar yang keluar dari tulang punggung atau sulbi dan tulang dada. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya atau hidup setelah mati. Testis dan indung telur di dalam janin pada tempat ginjal atau sudut pertemuan antara tulang belakang dan tulang dada, kemudian turun bersama semua ototnya ke bagian bawah perut. Para ilmuwan pada saat itu menggunakan mikroskop sebagai media mereka untuk meneliti proses kejadian manusia di dalam lahir. Kemudian mereka menyimpulkan hasil penelitian mereka dan menjadikan suatu ilmu pengetahuan. Ternyata benar, air yang terpancar atau al-mal ad-dafiq, baik pada laki-laki maupun perempuan, keluar dalam keadaan murni atas bantuan otot-otot kelenjar yang terdapat di dalam indung telur atau ovarium atau testis, dan kemudian turun dari antara sulbi atau tulang belakang dan tulang dada yang merupakan tempat organ ginjal, secara bertahap di sepanjang masa kehamilan sampai akhirnya testis atau bagi laki-laki pen atau indung telur bagi perempuan pen menetap di tempatnya yang baru pada bagian bawah perut.